Teman-teman, pernah satu kali Tuhan itu membongkar kebusukan dalam hatiku dan puji Tuhan banget aku disadarkan dan aku pengen bagiin ke kalian semua. Jadi cerita singkatnya itu kayak gini teman-teman. Waktu itu ada satu orang gitu yang nge-DM aku di TikTok dan dia bilang dia pengen cerita, dia pengen curhat gitu. Terus akhirnya aku dengerin lah dia cerita, dia curhat gitu sampai akhirnya dia bilang thank you udah dengerin ceritanya, thank you udah mau balas DM dia, thank you untuk kerendahan hatiku, dia bilang kayak gitu intinya. Nah ketika aku baca chat itu ya respon hatiku kayak normal gitu ya, sama-sama sambil berjuang juga untuk rendah hati gitu. Tapi di titik itu tiba-tiba kayak ada sesuatu yang menyadarkan aku, ada satu suara yang kayak bicara dalam hati aku, dia ngomong kayak gini, kenapa untuk balas DM orang aja kamu perlu berjuang untuk rendah hati? Di situ aku jadi mikir teman-teman, iya ya, kenapa ya? Dan aku jadi sadar sama satu hal ini, yaitu apa? Fakta untuk balas DM aja aku perlu berjuang untuk rendah hati, itu artinya tanpa aku sadari dalam hatiku, aku itu menghubungkan identitasku sebagai ciptaan Tuhan dengan apa yang aku lakukan. Dan mungkin aja kamu yang lagi nonton video ini pun di kondisi yang sama, cuman kamu gak sadar aja. Cara untuk taunya gimana? Gampang banget teman-teman. Ketika kamu bertemu dengan orang yang mungkin berhasil mencapai lebih banyak hal dibandingkan kamu, berhasil melakukan lebih banyak hal dibandingkan kamu merasa dirimu lebih rendah gak dibandingkan orang itu? Kalau kamu merasa dirimu lebih rendah dibandingkan orang itu, maka kamu juga tanpa kamu sadari, kamu itu menghubungkan identitasmu dengan apa yang kamu lakukan. Sehingga ketika kamu ketemu orang yang melakukan lebih banyak hal dibandingkan kamu merasa lebih rendah dibandingkan orang itu. Teman-teman harus tahu di dalam Tuhan, identitas kita tuh nggak bergantung pada apa yang kita lakukan. Tahu dari mana? Dari salib. Kalau emang dari awal di dalam Tuhan, identitas kita itu bergantung pada apa yang kita lakukan, Tuhan Yesus nggak akan mati buat kita di atas kayu salib. Bukti bahwa Tuhan Yesus tetap rela mati buat kita di saat kita masih berdosa, tetap mandang kita berharga meskipun kita jatuh, itu adalah bukti bahwa siapa kita, identitas kita nggak bergantung pada apa yang kita lakukan. Jadi ketika kamu bertemu dengan orang yang berhasil melakukan lebih banyak hal dibandingkan kamu nggak perlu minder. Tapi juga ketika kamu ketemu orang yang nggak bisa melakukan hal sebaik kamu atau sebanyak kamu juga nggak boleh sombong. Di mata Tuhan, semua ciptaannya itu sama kok. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Cuman beda-beda perlombaan aja.